Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Prastyo, NIM 225336683, kelas TI 3E. Saya akan membacakan tugas jaringan komputer dasar. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Modul ini membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberikan pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Sebagai bonus, Anda bisa memahami simulasi jaringan menggunakan paket tracker. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian. Sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux, Apple, iOS, dan Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Tujuan membuat OS sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Metode akses switch akan meneruskan lalu lintas secara langsung, secara default, dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host terkonfigurasi dalam yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan, baik melalui sambungan serial melalui port konsol atau melalui sambungan SSH atau Telnet. Navigasi iOS, mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS yang dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan administrator kontrol dan fleksibilitas yang tepat dibandingkan menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk navigasi Cisco iOS. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang biasa disebut konfigurasi global. Struktur perintah iOS. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu. Tombol pintas dan pintasan. iOS CLI menyediakan hotkey dan pintasan yang membuat konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Perintah dan kunci dapat dipersingkat menjadi jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pihak unik. Misalnya, perintah konfigurasi dapat disingkat menjadi
konfigurasi adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan versi yang lebih pendek lagi. Tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan kata kunci juga bisa dipersingkat. Nama perangkat. Anda telah belajar banyak tentang disko iOS, navigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama yang pada perangkat apapun memberikan nama perangkat atau host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco iOS adalah switch. Pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah yang besar dalam organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk memberikan akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarchy untuk memungkinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Konfigurasi kata sandi seperti berikut ini. File konfigurasi. Anda sekarang tahu cara melakukan konfigurasi pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config. Ini adalah file konfigurasi yang tersimpan di enviram. Ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat pada saat startup atau reboot. Flash tidak akan kehilangan isinya walaupun dimatikan. Running config. Ini disimpan di random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan segera mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori yang mudah menguap. Ia kehilangan semua konten saat perangkat dimatikan dan dihidupkan lagi. Alamat IP. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda berkomunikasi satu sama lain, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki IP yang sesuai dan terhubung dengan benar. Anda akan mempelajari tentang IP, port, perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama untuk memungkinkan perangkat menemukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di setiap internet. Setiap perangkat di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Antarmuka atau port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir perangkat jaringan dan kabel yang menghubungkan. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mengidentifikasikannya. Sebagai contoh berikut. Konfigurasi pengalamatan IP. Dalam topik ini, Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan menggunakan alamat IP pada switch dan PC. Informasi alamat IP
Versi 4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host atau DHCP. Untuk mengonfigurasi IP versi 4 secara manual pada host Windows seperti berikut ini. Buka Control Panel, buka pusat berbagi jaringan, ubah pengaturan adapter. Beralih konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet MAC harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi pada switch, gunakan perintah konfigurasi antarmuka VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IP. Versi 4 menggunakan perintah konfigurasi antarmuka subnet MAC alamat IP. Alamat IP terakhir diaktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka no shutdown. Aktivitas video, verifikasi konektivitas.